Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Andian Lestari dengan NIM 07012825301008 kelas L4 dengan prodi Administrasi Publik, mata kuliah Teori Administrasi Publik, dosen pengampu Ibu Dian Anggraini MSI. Di sini saya akan mempresentasikan singkat mengenai paradigma administrasi negara menuju administrasi publik. Selamat menyaksikan. Baik, topik yang akan kita bahas bersama adalah pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi, yakni dari administrasi negara menuju administrasi publik. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara kedua istilah tersebut? Bukankah istilah tersebut sama-sama berbicara tentang pemerintahan? Pertanyaan ini wajar muncul dalam percakapan sehari-hari. Kita sering menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Namun dalam kajian akademik, pergeseran dari administrasi negara ke administrasi publik menandai perubahan cara pandang yang cukup fundamental tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan. Administrasi negara dalam All Public Administration atau OPA lebih menekankan pada peran sebagai negara sebagai pusat kendali. Negara diposisikan sebagai aktor utama yang menentukan dan mengatur segala sesuatu. Sementara administrasi publik yang berkembang kemudian memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dan aktor-aktor non-negara. Perbedaan ini bukan sekedar permainan kata, ia berimplikasi pada bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana pelayanan diberikan, dan bagaimana relasi kuasa antara pemerintah dan warganya dibangun. Dalam presentasi ini, kita akan menelusuri perjalanan paradigma tersebut, memahami karakter masing-masing, serta melihat relevansinya dengan praktik pemerintahan di Indonesia. Untuk memahami pergeseran ini, kita perlu menelusuri akar sejarah lahirnya administrasi negara. Administrasi negara modern lahir dari rahim pemikiran Max Weber, sosiolog asal Jerman yang hidup pada pergantian abad 19 ke 20. Weber memperkenalkan konsep birokrasi rasional sebagai bentuk organisasi paling ideal untuk menjalankan pemerintahan. Menurutnya, birokrasi yang baik adalah birokrasi yang dijalankan berdasarkan aturan, hierarki yang jelas, dan pembagian kerja yang tegas. Dalam kerangka berpikir ini, negara ditempatkan sebagai pusat kekuasaan yang sah. Negaralah yang memiliki otoritas untuk mengatur, menentukan, dan mengendalikan. Masyarakat diposisikan sebagai yang diatur. Ciri khas dari paradigma administrasi negara klasik atau All Public Administration dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, struktur organisasi yang hierarkis dan sentralistik. Semua keputusan penting harus melalui rantai komando yang panjang. Kedua, penekanan pada prosedur dan kepatuhan. Keberhasilan diukur dari sejauh mana aturan diikuti, bukan dari seberapa besar masalah masyarakat terselesaikan. Ilustrasi sederhananya begini, bayangkan sebuah piramida. Di puncak tertinggi berdiri para pengambilan keputusan, di lapisan bawah para pelaksana, dan di dasar piramida masyarakat yang harus menerima apapun keputusan dari atas. Alur komunikasi dan perintah berjalan satu arah, dari atas ke bawah. Paradigma ini berhasil menciptakan ketertiban administrasi di masanya. Namun seiringnya waktu, kelemahannya mulai tampak. Birokrasi menjadi lamban, kaku, dan tidak responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah. Memasuki pertengahan abad ke-20, kritik terhadap model administrasi negara klasik mulai bermunculan dari berbagai kalangan. Para akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum mulai mempertanyakan, mengapa birokrasi pemerintah terasa begitu jauh dari masyarakat? Mengapa urusan administrasi sering kali berkaitan dan memakan waktu? Kritik paling mendasar adalah bahwa administrasi negara terlalu menempatkan negara sebagai pusat segalanya, sementara masyarakat hanya dipandang sebagai objek. Padahal dalam negara demokrasi, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Seharusnya pemerintah ada untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Selain itu, muncul pula kritik tentang inefisiensi birokrasi pemerintah dianggap terlalu besar, terlalu lamban, dan terlalu boros.
Sementara di sisi lain, sektor swasta menunjukkan kinerja yang lebih lincah dan efisien dalam mengelola organisasi. Dari sinilah kemudian muncul gagasan untuk memperbarui paradigma administrasi negara. Istilah administrasi publik mulai diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan efisiensi. Perubahan istilah ini bukan sekedar kosmetik, ia menandai pergeseran fokus dari negara sebagai institusi menuju publik atau masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Jika dalam administrasi negara, yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana negara menjalankan keputusannya atau fungsinya, maka dalam administrasi publik, pertanyaan utamanya bergeser menjadi bagaimana kepentingan publik dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu gelombang pembaruan paling berpengaruh dalam perjalanan menuju administrasi publik adalah lahirnya New Public Management atau NPM pada dekade 1980-an sampai 1990-an. New Public Management atau NPM membawa semangat yang berbeda secara radikal. Para pengusungnya berargumen bahwa tidak ada alasan mengapa pemerintah harus dikelola secara berbeda dari sektor swasta. Prinsip-prinsip manajemen bisnis yang terbukti berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan. Menurut mereka juga dapat diterapkan dalam pemerintahan. Beberapa karakteristik utama dalam New Public Management atau NPM yang perlu kita pahami ada 4. Yang pertama, orientasi pada hasil. Pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan prosedur dengan benar. Yang lebih penting adalah apakah prosedur tersebut menghasilkan outcome yang dikeluarkan atau yang diinginkan. Anggaran harus dikaitkan dengan kinerja. Unit-unit kinerja dituntut untuk menunjukkan kontribusi nyata. Yang kedua, pengenalan mekanisme pasar dan kompetisi. Layanan publik tidak harus dimonopoli oleh pemerintah. Swasta dapat dilibatkan untuk menyediakan layanan dan masyarakat diberi kebebasan memilih penyedia layanan terbaik. Logika pasar diyakini akan mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi. Yang ketiga, perubahan status warga dari sekedar penduduk menjadi pelanggan atau konsumen. Konsekuensinya, pemerintah harus memberikan layanan yang terbaik karena pelanggan dapat berpaling atau pergi jika tidak puas. Survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, dan mekanisme pengaduan mulai digalakkan. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat, desentralisasi kewenangan. Unit-unit kerja diberi keleluasan lebih besar untuk mengelola sumber daya mereka dengan tetap bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. New Public Management membawa angin yang segar. Banyak layanan publik menjadi lebih responsif dan efisien. Namun, seiringnya waktu, kritik juga mulai bermunculan. Fokus yang terlalu besar pada efisiensi dan nilai ekonomi cenderung mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi serta keadilan sosial, partisipasi demokratis, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kritik terhadap New Public Management kemudian melahirkan respon yang kita kenal sebagai New Public Service atau NPS. Gagasan ini secara sistematis dirumuskan oleh Robert dan Janet Denhart, sepasang akademisi yang merasa bahwa jiwa dari pelayanan publik telah hilang dalam hiruk-pikuk efisiensi pasar. Inti dari New Public Service atau NPS adalah penegasan kembali bahwa pemerintah pada hakikatnya ada untuk melayani warga, bukan untuk mengendalikan mereka dan bukan pula untuk sekedar meraih keuntungan efisien. Dalam kerangka NPS terdapat beberapa prinsip mendasar. Yang pertama, peran utama pemerintah dalam membantu warga mengartikulasikan dan mencapai kepentingan bersama. Pemerintah menjadi fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, bukan aktor yang memeraskan kehendak dari atas. Yang kedua, warga negara diposisikan sebagai pemilik kedaulatan, bukan sekedar konsumen. Mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan substansi. Ketiga, kepentingan publik dipahami sebagai dialog dan musyawarah antar warga, bukan sekedar agregasi kepentingan individu. Pemerintah berperan memastikan bahwa proses dialog tersebut berlangsung secara adil dan inklusif. Keempat, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan,
kesetaraan, dan akuntabilitas publik menjadi pertimbangan utama. Setara dengan efisiensi, pemerintah harus bertanya apakah kebijakan ini adil bagi semua kelompok atau apakah prosesnya partisipasi. Yang kelima yaitu pelayanan publik dipahami sebagai instrumen untuk membangun kewargaan yang baik. Ketika seseorang dilayani dengan hormat dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ia akan merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas politik. New Public Service mengajak kita untuk kembali ke pertanyaan paling mendasar. Untuk apa pemerintahan itu ada? Jawabannya bukan sekedar efisiensi, bukan pula kontrol, melainkan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik, adil, dan bermartabat. Sebagai penutup presentasi ini, mari kita tarik benang merahnya. Perjalanan dari paradigma administrasi negara ke administrasi publik adalah sebuah evaluasi pemikiran yang panjang. Kita berangkat dari administrasi negara klasik atau apa yang meletakkan dasar-dasar birokrasi tertib namun kaku dengan negara sebagai pusat kendali. Kemudian kita melangkah ke New Public Management atau NPM yang membawa semangat efisiensi dan manajemen ala sektor swasta dengan warga sebagai konsumen yang harus dilayankan atau yang harus dipuaskan. Dan kini kita diarahkan ke New Public Service atau NPS yang mengingatkan kita bahwa inti pemerintahan tetaplah manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dengan warga sebagai pemilik kedaulatan. Pembelajaran utama dari perjalanan ini adalah bahwa tidak ada satu paradigma pun yang sempurna atau untuk segala zaman dan kondisi. Setiap paradigma lahir dari konteks historinya masing-masing dan memiliki kelebihan serta keterbatasan. Administrasi negara klasik atau OPA unggul dalam menciptakan ketertiban, namun lemah dalam responsibilitas. New Public Management unggul dalam efisiensi, namun cenderung mengabaikan nilai-nilai non-ekonomi. New Public Service unggul dalam partisipasi dan demokrasi, namun menuntut kapasitas kolaborasi yang tinggi. Yang terpenting bagi kita adalah terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia pemerintahan atau yang peduli pada kualitas pelayanan publik adalah memahami spektrum paradigma ini. Dengan pemahaman yang utuh, kita dapat memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan tanpa terjebak pada satu kutub ekstrem. Pada akhirnya, apapun paradigma yang kita anut, tujuan tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetaplah sama, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Perbedaannya hanya terletak pada cara dan filosofi yang kita tempuh untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama tentang perjalanan paradigma administrasi negara menuju administrasi publik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Sampai jumpa dan dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.